mengarah ke alami tapi yang lucu, cute gitu. Oh iya, flower. Oke. Little tuh karena kan mini bisnis ya, small bisnis gitu loh. Jadi ya udah little flower. Hai people, ketemu lagi di Ini Usahaku. Ada yang tahu nggak ini apaan? Ini bukan kue, bukan es gabus. Ini adalah sabun. Ini sabunnya beda daripada sabun kita yang biasanya karena dia mengandung berbagai bahan-bahan alami yang punya khasiat untuk kulit dan wanginya enak banget. Penasaran lebih lanjut tentang produk satu ini? Tonton terus Ini Usahaku episode Little Flower sampai akhir. Nah, hai people, sekarang kita udah bareng Kak Jessi, owner dari Little Flower. Nah, ini kalau dilihat produknya lucu banget ya, kayak yang bikin juga sih ya. Masa sih? Kak Jessi udah bikin Little Flower itu dari kapan sih? Sebenarnya kalau efektifnya tuh udah 2 tahun. Cuman memang dulu ada historinya tuh awal-awal yang setahun awal itu memang tidak terlalu aktif ya. Jadi memang benar-benar baru aktif itu 2 tahun terakhir ini. Oke, jadi 2 tahun terakhir ini sudah mulai digencarkan gitu ya. Betul. Tapi dari tahun sebelumnya sudah mulai bikin gitu. Sudah mulai bikin, sudah mulai belajar. Cuman kan memang baru newbie ya ceritanya. Jadi belum sehebat ini, belum bisa terlalu bikin macam-macam gitu. Jadi berproses gitu proses ya. Nah, tapi pertama kali punya ide atau tertarik untuk bikin sabun seperti ini tuh gimana ceritanya? Jadi sebenarnya itu kan saya memang suka dengan kerajinan tangan ya. Apapun yang kerajinan tangan tuh saya suka. Nah, jadi memang waktu itu tuh kebetulan ibu saya juga orangnya juga suka dengan kerajinan tangan. Saat itu ibu saya juga iseng-iseng kan lihat-lihat di Instagram, ini bagus ini, lihat ada yang bikin sabun gini-gini, coba kamu les. Ya kebetulan karena sama-sama suka, akhirnya saya yang disuruh les, saya ngeles gitu. Dan ternyata memang saya enjoy dengan pekerjaan ini. Jadi ya yang dari sekolahnya beda, jadi kerjanya apa gitu, jadi beda-beda ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa mendalami bidang ini ya. Berarti belajar di mana dan berapa lama tuh belajarnya? Sebenarnya kan saya belajarnya itu kan di Jogja. Cuman karena waktu itu tuh kan COVID ya. Jadi di lockdown saya cuman bisa belajar online. Jadi cuman by Google Meet gitu loh Kak. Gitu. Cuman kalau lesnya ya waktu itu belajarnya cuman 4 jam doang sih. Habis 4 jam ya? Iya, sisanya saya otodidak ya, memperkembangannya sendiri ya otodidak sendiri gitu. Karena waktu les itu kan diajarinya basic aja gitu. Jadi tetap butuh kreativitas masing-masing ya untuk mengembangkannya. Nah, kemudian kalau nama Little Flower ini dari mana? Memang ini mengandung bunga-bunga ya? Sebenarnya ada lah, kalau mau bikin mengandung bunga bisa. Cuman waktu itu kan saya mikir kayak apa ya yang lebih ke arah-arah alami-alami itu apa ya? Kayak tapi yang mengarah ke alami tapi yang lucu, cute gitu. Oh iya, flower. Oke. Little tuh karena kan mini bisnis ya, small bisnis gitu loh. Jadi ya udah little flower gitu. Oke, berarti ntar kalau bisnisnya udah semakin berkembang besar jadi giant flower ya? Iya, semoga. Oke, dan kemudian apa sih kesulitannya ketika merintis usaha sabun ini? Kesulitannya mungkin kayak kayak mungkin karena target marketnya ya Kak. Kalau kan kebetulan saya di Semarang, jadi kan target marketnya kalau untuk sabun alami itu kan memang knowledge-nya orang-orang Semarang, orang-orang sini kan belum terlalu tahu ya. Knowledge-nya tuh apa, terus habis itu kayak khasiatnya buat sabun, karena kan bahan alami kan kadang kan mereka kan lebih meragukan aja ya kalau bahan alami. Ya itu aja sih lebih ke target marketnya sih ya. Kalau jadi harus mengenalkan dulu gitu ya. Cuman kalau kendalanya
kendalanya mungkin kayak saat dibikin sabun aja sih. Kalau mungkin kayak ada beberapa bahan bakunya tuh yang memang agak sulit dicari gitu. Oh, contohnya apa tuh yang sulit dicari? Contoh ya Kak, mango butter. Mango butter tuh kan ada sebenarnya Kak. Itu tuh memang rada sulit dicari. Kalaupun misalnya ada pun tuh harganya mahal. Jadi harga jualnya pun kan juga ikut naik ya kalau bahan bakunya segitu. Nah kalau harganya naik, otomatis kan juga apa ya, peminatnya juga gak banyak gitu loh Kak. Segmented ya. Gitu. Jadi ya memang beberapa aja sih, cuman nggak semua. Ini lucu-lucu banget ya. Jadi ternyata dia nggak cuma bentuknya lucu, tapi ya itu tadi ada khasiatnya dan natural gitu ya. Natural. Bedanya kalau natural sama sabun yang biasa itu berarti apa? Apakah dia tuh mengandung maksudnya kalau buah itu ya buah beneran atau berupa ekstrak atau gimana nih? Apa perbedaannya sama sabun konvensional? Kalau sabun konvensional itu memang kebetulan ya kadang kan kalau misalnya dilihat di komposisi ada yang mengandung SLS, SLES, paraben. Itu kan sebenarnya nggak baik buat kulit. Karena memang bahan-bahan tersebut itu sebenarnya yang bikin sabun itu tuh awet. Ya yang tahan lama, yang keras. Jadi nggak gampang habis kayak gitu-gitu. Cuman kan memang SLES, SLS, paraben itu kan bisa menyebabkan kanker kulit ya sebenarnya itu. Nah kalau di sabun alami ini kebetulan memang kami tidak menggunakan bahan-bahan itu, semuanya memang natural. Dan enaknya sabun alami adalah kita bisa memasukkan bahan-bahan aditif itu semau yang kita ya sesuai requestnya kita. Contoh seperti sabunnya tadi dipegang kakak, itu yang warnanya kuning ini mengandung bahan-bahan dari mangga gitu, buah mangga beneran Kak. Buah mangga beneran? Iya, buah mangga. Mangganya apa nih? Arum manis atau? Ya ini kebetulan arum manis, jadi mungkin dimakan enggak bercanda. Kalau yang ini yang hijau itu mengandung aloe vera. Jadi memang beneran aloe vera yang saya blend, saya haluskan gitu. Jadi ekstraknya, airnya gitu saya pakai buat ini. Kalau yang ini memang semuanya walaupun ini sih dari minyak-minyak biasa sih, cuman bahannya tetap saya nggak ada pakai bahan kimia sama sekali gitu, bahannya semuanya natural. Cuman yang nggak ada bahan tambahan apa-apa gitu. Oke. Dan kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari sabun alami ini dibandingin sabun biasa? Kalau sabun alami ini mungkin saya mulai dari kekurangannya dulu ya. Kalau kekurangannya itu dia kan cepat habis ya Kak. Terus memang setelah digunakan itu kalau mau sabunnya awet memang harus ada beberapa step yang harus dilakukan. Contoh kayak setelah cuci tangan itu kalau bisa sabunnya itu harus dikeringin pakai tisu kayak gitu-gitu supaya dia lebih awet dan dia bisa mengeras kembali. Jadi istilahnya kayak keringnya lebih cepet gitu loh Kak. Cuman kalau misalnya mau didiem setelah cuci tangan terus ya udah nggak mau dikeringin juga nggak apa-apa. Cuman memang bentuknya juga jadi lebih lembek kayak gitu-gitu. Kalau dari aroma pun juga apa ya, dia kalau nggak ditaruh di tempat yang tertutup dia mudah hilang karena kan aromanya kan dari bahan natural juga ya saya pakainya. Kalau kelebihannya ya karena dia bahannya alami ya, jadi otomatis tidak berbahaya buat kulit gitu dibandingin kalau pakai sabun-sabun komersial. Kalau misalnya sabun komersial kan mungkin kelebihannya kan dia kan nggak gampang habis, wanginya lama, kayak gitu-gitu ya Kak. Harganya murah, gitu-gitu ya kalau dibandingin ini ya. Cuman kan kekurangannya karena bahannya mengandung kimia, jadi kan kulit kita kan jadi kena bahan-bahan kimia gitu ya, mungkin bisa ada imbasnya ke depannya gitu. Oke, jadi ternyata rahasia kulit cantiknya itu tuh pakai bahan alami seperti ini ya? Iya, ya begitulah Kak. Oke, tapi memang ya namanya alami pasti ada plus minusnya ya. Tapi kemudian ya itulah yang dijual adalah value, dimana ini pasti lebih ramah lingkungan, ramah untuk kulit juga karena menggunakan bahan-bahan yang alami itu tadi. Oke, ini sangat menarik ya untuk membicarakan. Padahal cuma masalah sabun loh ya. Oke, kita masih akan bahas lebih banyak lagi. Jadi buat e-people yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku.
lagi di Ini Usahaku episode Little Flower. Kita lanjut ya ngobrolin soal produk-produk dari Little Flower. Tadi udah dijelasin ya apa kelebihan dan juga kekurangan dari sabun alami seperti ini. Dan kalau kita lihat ini ada berbagai macam warna, berbagai macam bentuk. Apa aja nih bedanya, variannya? Kalau variannya tuh contoh yang warna kuning ini kan tadi aromanya mangga, ada mengandung buah mangga aslinya, jadi pure buah mangga. Kalau yang ini aromanya aloe vera dan mengandung aloe vera asli gitu, semuanya murni. Kalau yang ungu itu aromanya lavender, cuman tidak ada bahan tambahan. Kalau yang coklat putih ini sesuai bentuknya ya hampir kayak kue ya, ini aromanya coklat gitu. Kalau yang ini warnanya hijau, ini aromanya timun, aroma timun. Cuman dia nggak ada bahan tambahan apa-apa ya. Kalau yang ini karena ada bunga-bunga rose-nya itu di atas, aromanya ini rose gitu. Cuman memang nggak ada aroma tambahan. Kalau yang ini tidak ada aroma karena saya iseng buatnya. Iseng tapi lucu ya. Ini memang bentuknya itu ada yang kotak, ada yang berbagai macam bentuk gitu. Kita bisa pilih, bisa request apa gimana? Sebenarnya kalau misalnya mau pesen custom itu bisa sih. Mau pilih bentuknya kotak seperti ini, warnanya apa, aromanya apa, bahan tambahannya apa, itu tuh bisa. Mau bentuk-bentuk kayak gini juga bisa, tergantung request ya Kak kalau ini gitu. Oh, jadi kita bisa custom juga ya? Iya, bisa. Biasanya kalau custom ini yang jadi pilihan apa aja nih? Mungkin isian bahan, aroma, bentuk, atau apa aja? Kalau custom ya betul, bisa dari segi bahan, aroma, bentuk, warna, seperti itu. Terus kadang kan custom itu kan mau bisa request boxnya juga sih, kita bisa bantu. Kalau kayak wedding souvenir itu kan kadang aku pengen bentuknya yang boxnya seperti ini, maunya pakai kantong, maunya pakai boxnya ada gininya, itu mereka bisa request. Nah itu nanti kan harganya kan tergantung requestnya customer ya, seperti apa gitu sih Kak. Oke, jadi ternyata ini bisa jadi inspirasi buat yang mau menikah ya, untuk souvenir weddingnya pakai bahasanya apa nih berarti sabun alami? Iya, sabun ya handmade soap gitu. Handmade soap, oke, baiklah, sabun yang dibuat sendiri begitu ya. Terus kalau dari segi harga, range-nya berapa sampai berapa? Kalau harga yang Kalau eceran ya? Eceran itu harganya sih 35.000 ya per batangnya. Tapi kalau yang kecil-kecil ini 15.000 gitu. Tapi kalau grosir ya harganya pasti di bawah itu sih Kak. Gitu. Dan minimal berapa berarti kalau grosir? Sebenarnya kalau udah dapat harga grosir itu sudah pembelian di atas 12 piece gitu. Jadi di atas 12 piece udah dapat harga grosir. Oke, dan kalau kita custom ada minimalnya nggak, harus berapa? Sebenarnya kalau custom ya minimalnya bisa dibilang di atas 12 kali ya. Jadi masuk grosir itu tadi ya? Iya, masuk grosir itu. Cuman kalau memang mau beli satuan juga bisa. Cuman harganya pasti berbeda gitu karena kan cuma beli satu. Oke, dan biasanya dari pengalaman nih, selama ini nge-handle klien udah sampai mana aja pemasarannya, dan biasanya mereka paling suka itu yang seperti apa? Best sellernya yang gimana? Kalau customer saya sih rata-rata memang di Semarang ya buat sekarang ini. Cuman memang saya sudah mendapatkan customer yang dari Bali waktu itu. Sempat kalau sukanya itu biasanya rata-rata ya customer tuh sukanya aroma-aroma yang umum gitu. Misalnya contoh ya, kalau sebenarnya aroma coklat itu tuh kan nggak umum ya Kak ya. Walaupun dia enak ya, walaupun ya. baunya kayak kue gitu ya tetap. Tapi kan mungkin buat mandi gitu nggak semua orang suka aroma coklat. Tapi kayak aroma-aroma misalnya kayak jasmine, aroma vanilla kayak gitu-gitu tuh justru malah itu yang banyak. Jadi aroma-aroma umum-umum gitu loh Kak, yang rata-rata semua orang bisa pakai dan suka gitu. Tapi kalau dari khasiatnya, bentuk sabunnya sih nggak ada yang biasanya mau sukanya apa gitu, nggak ada sih Kak. Oke. Tapi berarti di luar yang ada di sini variannya kita bisa request itu tadi ya, mau minta varian apa? Sebenarnya juga aku tuh kan nggak cuma jual handmade soap ya. Sebenarnya aku juga bisa bikinin tuh candle, karena yang terakhir yang di Bali itu kebetulan pesannya itu yang souvenir itu untuk candle. Jadi tapi candlenya pun bukan dari parafin ya Kak. Kalau parafin kan soalnya kimia. Karena memang visi misi Little Flower itu maunya yang natural, yang eco friendly gitu loh Kak. Jadi kita itu bahan waxnya itu dari kelapa gitu.
Jadi dari kelapa gitu ya. Wow, jadi bahkan nggak cuman menjadi sabun, ada yang lilin juga begitu ya. Ini dan semuanya aromaterapi gitu. Aromaterapi semua. Oke, baiklah. Dan kemudian untuk produk-produk ini kita kalau mau pesen lewat mana aja bisanya? Terus habis itu kalau mau custom minimal berapa hari sebelumnya kita harus pesen? Oh iya. Kalau untuk pesan itu sebenarnya kan kita ada Instagram ya. Kalau pada mau cari Instagramnya bisa lihat Little Flower Official, itu Instagram kami. Sebenarnya kita juga ada Shopee. Nanti kalau misalnya mau cari Shopee-nya itu bisa melalui Instagram, di bio kita ada linknya. Itu ada nomor WA kita sama link Shopee-nya gitu. Kalau mau pesen tuh bisa dari situ. Tapi rata-rata kalau untuk pesen custom lebih baik sih saya rekomendasikan untuk langsung ke WA ya. Karena kan lebih enak buat komunikasinya bagaimana sama adminnya, seperti itu. Berapa lamanya itu tergantung jumlahnya ya. Kalau misalnya cuman pesen di atas 12 piece ya maksimal pemesanan kayak 24 piece ya, itu 3 minggu sabun sudah pasti siap. Tapi kalau lilin sih lebih cepat ya Kak, karena kan lebih cepat kering ya, kayak maksudnya lebih cepat mengeras gitu. Tapi kalau dalam jumlah kayak di atas 100 piece ya memang minimal 3 bulan sebelum ya untuk pemesanan custom. Karena kan proses pembuatan sabunnya tuh sebenarnya cepet ya. Cuman proses yang lama adalah saat proses curingnya gitu. Curing itu apa tuh? Nah, kita belum tahu nih. Curing itu tuh proses di mana sabun itu didiamkan dan dia mengeras. Itu curing. Jadi kan saat dia dipotong itu kan walaupun dikeluarin dari cetakan dia memang udah mulai padat ya. Tapi itu sebenarnya kalau dia pencet itu tuh sebenarnya masih lembek gitu. Gampang banget dia dipencet. Cuman kalau yang ini kan sudah melewati proses curing ya. Jadi saat dipencet itu dia udah solid gitu kan. Oh, nah itu berarti ternyata waktu yang dibutuhkan cukup lama ya. Ini terkait juga dengan proses pembuatan pastinya ya. Berapa lama sih emang untuk bisa membuat produk seperti ini jadi sampai siap untuk dijual? Kalau prosesnya itu sebenarnya setengah jam ya saat nyampur-nyampur itu. Cuman setelah harus melalui proses didiamkan dulu di cetakan selama 3 hari, terus setelah 3 hari itu dimasukin ke freezer dulu. Sebenarnya kalau dimasukin freezer tuh opsional ya, cuman kalau saya lebih suka dimasukin ke freezer ya paling enggak 2 jam gitu ya Kak, sampai dia mengeras. Setelah itu dipotong, setelah itu membutuhkan waktu 2 minggu lah ya, paling bisa dibilang berapa ya, mungkin 14 hari kali ya. 14 sampai 18 hari ya untuk sabun ini siap dijual gitu. Oke, baik. Dan tadi kan dijualnya kita nanti bisa pesan lewat Instagram atau di situ pun juga ada linknya mau ke Shopee ataupun lewat WhatsApp. Kalau misalnya kita mau dapetin secara offline nih, ada di mana? Bisa sih sebenarnya, karena kan kebetulan kita juga ada kerjasama dengan Open Air Semarang ya. Jadi kalau misalnya mau cari sabun secara offline bisa langsung datang ke Open Air Semarang yang marketnya ya. Gitu, kita ada di situ juga. Dan sejauh ini penjualan paling banyak lewat mana nih? Apakah di Shopee, Instagram, atau lewat toko-toko offline tadi? Kalau sekarang ini sih memang lebih banyak dari Instagram ya saya. Jadi memang orang-orang biasanya yang udah searching dulu gitu, terus habis itu menghubungi melalui WA gitu. Oke, baiklah. Dan kemudian apa nih rencana ke depan untuk Little Flower? Rencananya sih ke depannya sih saya mau bikin workshop. Jadi saya pengen buka workshop, jadi teman-teman yang pengen belajar bikin sabun, mempelajari lebih dalam, nanti bisa mendaftar workshop saya, nanti saya bisa mengajarkan. Jadi saya buka yang private dan grup gitu. Rencana seperti itu sih Kak. Cuman memang untuk saat ini memang belum bisa terrealisasikan. Ya semoga doakan saja tahun depan ya saya sudah, atau mungkin akhir tahun ini saya sudah bisa bikin workshop itu. Amin, semoga ya nanti jadi teman-teman yang penasaran pengen tahu gimana sih cara bikinnya bisa belajar sama Kak Jessie. Dan kemudian ini ada rencana di resellerin juga nggak nih? Maksudnya di reseller, kalau di reseller memang sudah ada rencana sih, sudah dari lama sebenarnya program reseller itu sudah ada. Jadi tapi memang untuk saat ini sih belum ada yang mendaftar reseller. Nah makanya kalau teman-teman ada yang tertarik pingin jual
handmade shop gitu untuk jadi reseller, boleh banget chat saya, chat admin kita ya untuk mendaftar untuk menjadi reseller gitu. Oke, baiklah, tuh ternyata ada kesempatan untuk berbisnis juga dari sini ya. Kalau misalnya nggak mau ribet-ribet bikin, tinggal nge-reseller aja, nanti bisa. Oke, terima kasih banyak Kak Jessie. Terima kasih Kak. Udah berbagi informasi dan pengalamannya sama kita. Semoga sukses terus untuk Little Flower. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk people yang sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus episode lainnya dari Ini Usahaku yang tayang di YouTube channel Semarang Pemkot setiap hari Kamis. Kita punya banyak program lainnya juga ya. Jadi di hari Senin ada Ngobras bersama OPD Kota Semarang. Kemudian hari Selasa ada Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Di hari Kamis ada Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada Kulineran. Dan hari Minggu ada program Dakyo. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, like, komen, dan share juga. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Buat yang punya usaha unik menarik, jangan lupa boleh juga kita liput ya. Tinggal DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa.